Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Ruas TV yang berbahagia dan semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah kemuliaan dan perlindungannya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, dan tentunya yang paling penting, yang paling berharga, yang paling mahal adalah Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan keimanan kita. Kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan itqun minan nar, bulan di antara hamba-hamba Allah ada yang dibebaskan dari api neraka. Kita berharap sepenuhnya kepada Allah, memohon agar setiap kita termasuk mereka yang mendapatkan ampunan Allah di bulan maghfirah ini, dan kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka di bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Pemirsa yang berbahagia dan dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji firman Allah di juz yang ke-23, tepatnya surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Kita coba untuk melihat dan mengkaji ayat 22 dan ayat 23. Semoga dengan kita berpagi-pagi memulai hari kita yang Allah anugerahkan kepada kita dengan Al-Quran, kita mendapatkan darinya keberkahan dan tentunya kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa yang berbahagia dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Artinya, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam? Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam dan dia berada dalam cahaya Rabbnya, dalam terangnya cahaya Rabbnya, apakah mereka ini sama dengan yang lain? Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celakalah orang-orang yang hati mereka keras dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jamaah pemirsa yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengingatkan kepada kita semua betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya nikmat Islam itu yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Bahwa ketika Allah memasukkan ke dalam hati seorang hamba, hati seorang dari manusia yang dia ciptakan, dimasukkan ke dalam hatinya Islam, agama yang dia ridhai, agama yang dia pilih. Tidak ada agama yang Allah ridhoi, Allah pilih, yang dengannya manusia berbahagia dan selamat
baik di dunia ini maupun di akhirat kecuali Islam. Maka siapa yang Allah berikan, siapa yang Allah pilih, Allah masukkan hidayah Islam ini ke dalam hatinya, maka ini merupakan sebuah kemuliaan, sebuah keberkahan yang tiada tandingnya, yang tiada taranya, yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dihargai, dinilai bahkan dengan dunia dan isinya. Dalam ayat ini Allah mengatakan di antara hambanya, di antara manusia ada orang yang Allah lapangkan, Allah buka hatinya menerima Islam. Islam secara bahasa itu bermakna al-istislam, artinya berserah diri. Dan ketika seorang Allah masukkan ke dalam hatinya Islam, hidayah Islam, maka dia menemukan dirinya sepenuhnya tunduk, taat, mengikuti apa yang Allah inginkan, syariatnya, perintahnya dan larangannya, tanpa ada sedikit pun dalam hatinya penolakan, keraguan, dan kebencian. Sehingga seorang yang telah dipilih oleh Allah, Allah berikan kepadanya hidayatul Islam, Allah berikan kepadanya iman kepada Islam ini, maka dia akan menemukan kehidupannya dimulai dari kehidupan hatinya bersama dengan Islam, kehidupan yang lapang. Siapa yang membuka hatinya selapang-lapangnya, selebar-lebarnya, seluas-luasnya, Allah masukkan ke dalam hati yang luas itu Islam yang besar, Islam yang agung ini, maka sesungguhnya hamba Allah itu, manusia itu lebih besar, lebih luas, lebih lapang daripada dunia dan isinya. Ini yang perlu kita catat, kita perlu fahami, kita perlu sadari, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Istislam, seorang berserah diri kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah. Dia buka hatinya selapang-lapangnya, dan Allah berkenan memasukkan Islam itu ke dalam hatinya. Maka dia akan menemukan dirinya sebagai orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang sangat luas, yang sangat lapang. Dia pribadi yang kokoh, dia pribadi yang kuat, dia pribadi yang memiliki apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Bahkan seperti yang kita katakan, bahwa ketika Islam itu benar-benar menjadi tiang tegaknya bangunan hati manusia, maka insya Allah kehidupan manusia itu akan menjadi kehidupan yang sangat lapang dan bahagia. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa dalam dada kita, dalam diri kita ada sepotong daging, ada sekeping daging. Sekeping daging itu bernama hati. Jika dia baik, baiklah manusia itu seluruhnya. Dan jika dia rusak, rusaklah manusia itu seluruhnya. Hati ini hanya baik dengan Islam. Hati ini hanya hidup dengan Islam. Maka ketika benar-benar hati ini telah tersentuh oleh Islam, telah dimasuki oleh Islam, hidayah Allah, maka kita akan membuktikan sabda Rasulullah, siapa yang hatinya baik, ya, dan hati itu baik hanya dengan Islam, bukan dengan yang lain, maka kehidupan orang itu akan menjadi baik. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam itu masuk ke dalam hati kita, dimulai dari hati kita, untuk kehidupan kita secara keseluruhan, untuk kehidupan kita semuanya, maka kita melangkah dengan cahaya Allah. Islam ini adalah cahaya. Islam ini adalah hidayah. Islam ini adalah keberkahan untuk hidup kita. Seorang yang berjalan dengan cahaya Allah, maka dia akan berjalan dengan benar. Dia akan menuju ke tempat yang benar. Dia tidak akan tersesat. Dia tahu langkah-langkahnya dan kemana dia berjalan, kemana dia menuju, dan dia akan sampai kemana. Dia tahu dengan cahaya Islam
ya. Karena Islam adalah cahaya, dia tahu jalan-jalan yang akan dia telusuri, yang akan dia tempuh, apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, apapun yang dia lakukan, semuanya dengan cahaya Allah, dengan tuntunan cahaya Allah, maka pribadi itu adalah pribadi yang lurus, pribadi yang benar, pribadi yang hidup, pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, bukan pribadi yang tersesat, yang limbung, yang lunglai, ya, yang tidak tahu kemana arah yang akan dia tempuh. Apa yang kita gambarkan ini adalah penjelasan dan fenomena tentang kehidupan manusia. Kita bisa memastikan, kita bisa melihat dan bisa meyakini bahwa hamba Allah, orang-orang beriman, yang kemudian kehidupan mereka ini disinari oleh sinar Islam, adalah kehidupan yang paling nikmat, kehidupan yang paling baik, kehidupan yang paling berbahagia, kehidupan yang paling mulia. Sebaliknya semua kehidupan, ya, bagaimanapun ya kehidupan itu berada di puncak materi, berada di puncak dunia, berada di puncak kesenangan dan kepuasan, nafsu dan syahwat, tetapi hatinya mati, hatinya gelap, hatinya sempit, ya, hatinya dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan itu adalah kehidupan yang gelap. Kegelapan dimulai dari kegelapan hati. Ketika hati gelap, maka apa yang di luar hati akan gelap. Ketika hati rusak, maka apa yang di luar hati ini dari kehidupan manusia akan rusak. Dan ketika di dunia ini terjadi berbagai macam bentuk kerusakan, ya, dekadensi, ya, kerusakan moral, kerusakan pola pikir, kerusakan tindakan, kerusakan akhlak, kerusakan moral, ya, maka itu tidak heran karena Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika hati rusak, ketika hati gelap, ketika hati sempit, maka kehidupan manusia akan rusak, akan gelap, akan berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan mereka terjerumus jatuh ke dalam tempat yang sangat hina. Maka dalam ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jika kita ini menemukan dalam hati kita, merasakan dalam hati kita, kita benar-benar menyambut, menerima, ya, welcome, ya, kita takabbul dengan hidayah Allah, dengan Islam, bahkan kita mencintainya, mencintai agamanya, mencintai syariatnya. Ada itu yang kita rasakan dalam hati kita. Seorang sekali lagi merasakan cinta kepada Islam, kelapangannya, lapang hatinya, lapang dadanya dengan Islam. Seorang menjadi lapang, ya, kehidupannya, pemikirannya, dia tunduk, ya, dia ikut, dia taat kepada Islam. Maka ketika kita, ya, setiap dari kita menemukan dalam hati kita keadaan seperti itu, fenomena seperti itu, ya, kebahagiaan, ketenangan, ya, kita merasakan nikmat, ya, ketika beribadah kepada Allah, ketika taat kepada Allah, ketika menjalankan perintah Allah, ketika meninggalkan larangan Allah, tidak ada penolakan, tidak ada kebencian, tidak ada rasa malas, ya, tidak ada hal-hal yang kita temukan dalam hati kita bahwa kita, ya, tidak suka atau kita tidak setuju, ya, dengan apa yang datang dari Islam, ya, bahkan sebaliknya kita reda, ya, kita reda, ya, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya, ya, kita baca ini zikir pagi dan petang, dan coba kita rasakan ucapan-ucapan zikir seperti ini ketika kita mengatakan saya reda kepada Allah sebagai Rabbku, kepada Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Coba apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita sambungkan dengan hati kita. Maka ketika kita merasakan dengan hati kita adanya kelapangan, adanya kebahagiaan, adanya ketenangan, adanya, ya, motivasi yang kuat untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, ya, kita reda dan suka kepada Islam, kita reda dan cinta kepada Nabi Muhammad, kita temukan itu dalam hati kita, maka ketahuilah
Para pemirsa yang berbahagia, itulah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Maka berbahagialah kita. Berbahagialah kita, ya, orang-orang yang menemukan dalam hatinya ketenangan, kebahagiaan. Ya, dia merasakan begitu ringan, begitu bahagia, begitu enteng, begitu mudah. Dia merasakan semangat yang besar, motivasi yang kuat. Ketika dia beribadah dengan khusyuk. Dia beribadah dengan tumakninah, dia beribadah dengan sakinah, dia beribadah dengan tenang. Ketika datang perintah Allah, maka dia bahagia ketika melaksanakan perintah itu. Setiap dia bisa melakukan satu kebaikan atas tuntunan Islam, atas syariat Nabi Muhammad, maka dia merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika dia melihat maksiat, dia melihat perbuatan dosa, atau mungkin dia sempat melakukan maksiat dan dosa itu, maka dia mengalami keadaan dalam hatinya. Dia sempit, ya, dia benci, dia tidak suka. Ya, sesungguhnya orang-orang yang Allah berikan kepadanya cahaya Islam, maka mereka memiliki semangat, motivasi, kecintaan untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan sebaliknya kebencian, penolakan, tidak suka, sikap, ya, tidak tenang ketika dia melihat sebuah perbuatan maksiat, sebuah perbuatan dosa. Apatah lagi ketika perbuatan maksiat dan dosa itu dia yang melakukannya. Maka berbahagialah sekali lagi ketika keadaan ini kita temukan, fenomena ini kita rasakan dalam hati kita. Inilah cahaya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fahuwa ala nurin mir rabbih, maka dia berada di atas cahaya Rabbnya. Bagaimana cahaya itu kita temukan dan kita rasakan sekali lagi, para pemirsa yang berbahagia, maka lihatlah bagaimana kehidupan kita sehari-hari dengan Islam. Bagaimana kita menemukan hati kita, jiwa kita, ketenangannya, kepuasannya, keringanannya, ya, enjoy-nya, ya, rasa yang kita rasakan dengan hati ini, kepuasan batin, ya, seperti saat ini ketika kita sedang berpuasa, ya, ada pengalaman-pengalaman rohani yang kita rasakan, di mana ibadah kita begitu khusyuk, begitu nikmat, tilawah Quran kita, ya, ketika kita berzikir, ketika kita berinfak, kita bersedekah, ada kenikmatan yang kita rasakan, ada kepuasan yang kita rasakan. Ya, pada saat kita sedang berpuasa, pada saat hati kita berada dalam keadaan bersih, ya, dibersihkan oleh Allah yang maha bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hati kita ini dibersihkan oleh Allah, maka betapa nikmatnya, ya, ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan perintahnya, ketika kita beramal, ketika kita bersedekah, semuanya ringan kita lakukan, semuanya enteng kita lakukan dengan penuh semangat, dan kita menemukan, ya, sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hati kita. Itu cahaya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian satu perkataan dari Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, ma duriba abdun bi uqubatin a'zama min qaswatil qalbi wa ma ghadaballah azza wa jalla ala qaumin illa naza'a minhumur rahmah. Ayat yang disebutkan dari surah Az-Zumar ayat 22 tadi, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Hatinya keras dari mengingat Allah, ya. Kalau dia diingatkan oleh Allah, maka dia lari, maka dia menjadi liar, dia tidak suka, dia tidak tenang. Ya, ketika datang perintah, ketika dia dilarang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dia tidak suka, dia melawan, dia menentang, dia membenci, ya, dia angkuh, dia sombong, dia congkak, ya. Ini adalah fenomena qaswatul qalbi, kerasnya hati. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kata Imam Malik bin Dinar, tidaklah seorang hamba itu, ya, dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, yang dimana azab lebih besar daripada qaswatul qalb. Jadi ketika seorang hamba keras hatinya, ya, keras hatinya, ada fenomena hati yang keras, sebagaimana fenomena hati yang mendapatkan sinar dan cahaya Islam. Adapun fenomena hati yang keras, dia menolak, dia membangkang, dia tidak tenang, dia berpaling, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit, atau dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap enteng, menganggap remeh maksiat dan dosa,
Dia menunda-nunda bahkan ibadah yang diperintahkan kepadanya. Bahkan dia menggunakan akalnya, menggunakan perasaannya, menggunakan semua yang lain untuk menolak agama ini, menolak Islam, menolak syariat, menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fenomena qaswatul qalbi, ya, fenomena kerasnya hati seseorang. Dan ketika seorang hamba dihukum oleh Allah dengan hukuman qaswatul qalbi ini, maka inilah hukuman yang paling besar yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Bahkan dalam perkataan yang lain salaf mengatakan, ketika hati itu keras, ya, di dunia ini tidak ada yang bisa melembutkan dan melelehkan hati yang keras itu kecuali panasnya api neraka. Bayangkan, ada benda yang bernama hati, ya, suatu ketika dia lebih keras dari batu, dari besi, bahkan dari benda yang keras sekalipun, dia tidak bisa menjadi lembut, tidak bisa menjadi meleleh, ya, kecuali dengan panasnya api neraka. Dan ketika hati ini keras, waliyadzubillah, Allah murka kepada orang-orang yang hatinya keras. Dan ketika Allah murka kepada orang-orang yang hatinya keras, Allah mencabut dari hatinya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan Rasulullah mengatakan, "Man lam yarham la yurham." Waliyadzubillah, siapa yang tidak menemukan dalam hatinya sifat rahmah, ya, maka Allah tidak akan merahmatinya. Bagaimana sifat rahmah itu? Sifat rahmah dimulai dari kelembutan hati. Ketika hati terbuka, ketika hati bersandar, ketika hati kembali, ketika hati beriman, ketika hati disinari oleh cahaya Islam dari zat yang maha rahman, dari zat yang maha rahim, Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika hati itu keras, maka dicabut dari hati itu sifat rahmah. Bahkan seorang tidak merahmati dirinya sendiri. Bahkan seorang tidak merahmati dirinya sendiri ketika dicabut sifat rahmah itu dari dalam hatinya. Kenapa dia tidak merahmati dirinya sendiri? Karena dia lupa kepada zat yang maha rahman dan maha rahim. Maka Allah mencabut dari orang itu sifat rahmah, ya. Bahkan dia tidak merahmati, tidak mengasihani dirinya sendiri. Bagaimana bentuknya? Ketika dia menjatuhkan dan menjerumuskan dirinya ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, pemirsa yang berbahagia, firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masaniyal takasyairru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah dialah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab mutasyabiha masaniyah, kitab yang satu ayat dengan ayat yang lain itu mirip, dan kemudian ayat-ayat itu disampaikan oleh Allah berulang-ulang. Takasyairru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ketika ayat itu diulang-ulang, kemudian disampaikan dalam bentuk kalimat yang lain dengan makna yang sama untuk menguatkan jiwa, menyentuh hati, maka bergetarlah, ya, bergetarlah kulit, ya, orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Dimulai dari getaran hati, dimulai dari hati yang lembut, yang terbuka. Ketika ayat demi ayat dia baca secara berulang, dan ayat itu memang diungkap oleh Allah secara berulang, ya, untuk menguatkan, ya, untuk menyampaikan pesan yang kuat untuk masuk ke dalam hati, ya, supaya manusia ketika membaca ayat demi ayat yang berulang yang sama itu, mereka diingatkan betapa pentingnya persoalan ini, masalah ini. Quran mengingatkan kepada kita akan akidah, akan tauhid, akan keberimanan, akan ketundukan, akan syariat, akan ibadah, akan hari akhirat. Dan itu diulang-ulang. Diulang-ulang kisah tentang para nabi dalam Al-Quran, agar kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai aspek, dari berbagai dimensi, dari perulangan demi perulangan ayat demi ayat itu. Supaya kita sampai pada tujuan, bergetarnya hati, takutnya hati, dan kemudian itu nampak dalam getaran kulit-kulit, ya, orang beriman. Summa talinu juluduhum, kemudian setelah hati itu bergetar,
maka kemudian dia kembali menjadi tenang. Ya, kembali menjadi tenang. Ya, setelah dia menemukan keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah menolong, Allah memuliakan, Allah menyelamatkan orang-orang yang tunduk beriman kepadanya. Pada awalnya dia takut, kemudian dia bergetar, tapi ayat yang dia baca kembali menenangkan dia. Ya, Allah yang dia ingat kembali menenangkan dia. Ketenangan yang lahir dari sebuah keyakinan bahwa kalau dia ingin selamat, maka dia harus mengikuti petunjuk ini, hidayah ini, ya, syariat ini, ayat demi ayat ini. Dan kapan dia berpaling dan meninggalkan peringatan-peringatan ini, maka siksa yang pedih menanti dia. Menjadi tenang kulit ini, wa qulubuhum, demikian pula hatinya. Hati menjadi tenang, kemudian kulit menjadi tenang, ucapan kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang, bahkan semua yang ada di sekitar kita, ya, menemukan ketenangan, ya, menemukan ketenangan, keseimbangan, ya. Tidak ada keadaan yang menimbulkan, ya, gejolak dan keadaan yang di sana ada angkara murka, di sana ada perlawanan, di sana ada ketidakseimbangan. Sesungguhnya manusia adalah pusat kehidupan. Ketika dia tenang, dimulai dari ketenangan hatinya, maka pergerakannya akan menjadi tenang, pikirannya akan menjadi tenang, tutur katanya akan menjadi tenang, tindakannya akan menjadi tenang. Lalu ketika dia berinteraksi dengan siapapun di sekitarnya, dia memberikan sinyal-sinyal ketenangan itu, resonansi ketenangan itu, sehingga orang yang berada di sekitarnya semuanya menjadi tenang. Ketenangan yang merupakan natijah, samar, buah dari ketenangan bersama dengan Allah, ketenangan bersama dengan keyakinan akan janji-janji Allah, akan pesan-pesan dari Allah. Hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itulah hidayah Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Jamaah sekalian, bagaimana mungkin Al-Quran ini menjadi perkataan yang terbaik? Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin Al-Quran ini tidak menjadi perkataan yang terbaik? Al-Quran adalah perkataan yang terbaik. Itu sebuah keniscayaan, kepastian. Dan itu harus menjadi bahagian dari keyakinan kita. Kalau kita baca Quran, tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri kita. Dzalikal kitabu la raiba fi. Lalu kemudian kita tenang. Ya, kita tidak bertanya-tanya apakah ini benar, apakah memang seperti ini. Ya. Quran dimulai dengan firman Allah yang melahirkan ketenangan, keyakinan, ya, puncak keyakinan tanpa ragu sedikit pun bahwa Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan begitulah sikap orang beriman dengan Quran yang dia baca. Dia tidak membaca buku biasa yang ditulis dan dikarang oleh manusia, yang ketika kita membaca tulisan dan buku yang mereka tulis, satu kalimat, dua kalimat menimbulkan berbagai pertanyaan. Satu paragraf menimbulkan sekian pertanyaan. Sekian halaman menimbulkan sekian pertanyaan. Sehingga kita menemukan, ya, pada diri kita ketika membaca buku-buku dan karangan yang ditulis oleh manusia, bercampur dengan begitu banyak keraguan. Adapun Al-Quran, kitabullah, kitabnya Allah, wahyunya Allah, kalamullah, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah sebaik-baik perkataan, sebenar-benar ucapan. La raiba fih, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini adalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kapan Quran ini menjadi petunjuk, menjadi syifa, penyembuh, dan menjadi rahmat? Kapan? Ketika kita membaca Quran dengan prinsip, dengan sikap, dengan keyakinan Quran adalah kebenaran, ya, ahsanul hadis, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, tidak ada kebengkokan, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan, sepotong huruf pun, bahkan secuil pun dari huruf, ya, tidak ada kesalahan dalam Quran. Maka ketika seorang membaca Quran dengan penuh keyakinan seperti itu, barulah kemudian dia bisa menemukan ketika Quran itu dia baca, Quran menjadi petunjuk baginya, ya, pelipur laranya, penyembuh penyakitnya, dan rahmat baginya. Jamaah yang berbahagia.
Adapun orang-orang yang keras hatinya, adapun orang-orang yang keras hatinya, wahai orang-orang yang keras hatinya, semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah melunakkan hati kita. Semoga Allah melapangkan hati kita. Semoga Allah meluaskan hati kita. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang keras hatinya, yang sempit hatinya. Maka orang-orang yang keras hatinya, ya, orang-orang yang beku hatinya, maka mereka tidak mungkin bisa mendapatkan dari Al-Quran yang dia baca, obat dan penyembuh itu. Mereka tidak akan mungkin menemukan dan merasakan dari Quran yang mereka baca hidayah dan petunjuk itu, rahmat itu. Banyak orang membaca Quran, ya, semua orang membaca Quran, tapi mereka berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang membaca Quran, hati mereka keras, hati mereka menentang, hati mereka menolak, hati mereka tidak menemukan ketenangan, ya, hati mereka tidak menemukan jawaban-jawaban yang mereka harapkan. Ya, hati mereka bahkan menjadi keras dengan Quran yang mereka baca. Tapi ada sebahagian hamba Allah ketika mereka membaca Quran dan mereka selalu rindu untuk membuka Quran untuk mereka baca. Karena setiap mereka membuka dan membaca Quran, mereka menemukan jawaban atas masalahnya, atas problemanya, atas persoalannya, atas kesulitannya. Mereka ingin sebenarnya ketika membaca Quran untuk melunakkan hatinya, melembutkan hatinya, ya, menyejukkan hatinya. Mereka ingin mendapatkan dengan Quran yang mereka baca tambahan ilmu, tambahan pemahaman, tambahan hidayah dari Allah. Ini motivasi orang-orang pilihan itu, hamba Allah yang beriman itu membaca Quran. Yang pertama, ketika hati mereka risau, gelisah, khawatir, takut, dipenuhi dengan berbagai tekanan, maka mereka ingin melapangkan, melembutkan, melunakkan hati mereka. Lalu mereka dengan segera membuka Quran untuk mereka baca. Ya, karena Quran adalah syifa lima fis sudur, lima fil qalbi. Ya, Quran adalah obat penyembuh pelipur lara yang melapangkan, yang menghilangkan kegundahan. Ya, kita berdoa, ya Allah, jadikan Quran rabi'a qalbi wa dahaba hammi wa ghammi. Jadikan Quran sebagai pelapang, pelipur laraku, ya, ya, pelembut hatiku. Dan Quran, ya, menghilangkan kegundahan, kegelisahan, kekhawatiranku. Itu yang kita minta kepada Allah. Kita berharap di bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran ini, kita termasuk orang-orang yang menemukan Quran ini, ya, dengan keadaan di mana kita mendapatkan manfaat yang terbaik dari Al-Quran. Quran sebagai hudan, Quran sebagai obat penyembuh, dan Quran sebagai rahmat yang dengannya kehidupan kita semakin baik. Para pemirsa yang berbahagia, dan pastilah setiap kita bersama dengan Quran akan memperbaiki kehidupan kita, menerangi kehidupan kita, dan menuntun kita ke jalan yang terbaik sebagai hamba Allah di dunia, dan insya Allah di akhirat. Dengan Quran kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Semoga apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini bersama dengan para pemirsa Ruas TV bisa memberikan manfaat kepada kita yang sebesar-besarnya, terutama untuk kami pribadi, dan kita berada di bulan suci Ramadan. Semoga Quran senantiasa menerangi jiwa kita, melapangkan hati kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat yang begitu mulia dari Al-Quran. Kita sembuh dengan Quran, kita mendapatkan petunjuk dengan Quran, dan kita disayangi oleh Allah dengan Quran yang kita baca. Demikian, lebih dan kurangnya mohon kami dimaafkan. Akhirul kalam, subhanak asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.